Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning my smart students. How are you up to this morning? I hope you are okay as well as good with me here, Sir Ical. Ya, generasi smart, berkarakter, cerdas. Well, my smart students, last week kita sudah mempelajari tentang offering help. Jadi hari ini kita akan mempelajari asking for help. Karena offering and asking for help itu biasa dipadukan dalam satu rangkaian pembelajaran. Tapi di Smart School kita membedakannya dulu. Kita menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan offering help. Dan yang sekarang ini kita jelaskan apa yang dimaksud dengan asking for help. Inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tentunya pelajaran kelas 12 bersama saya, Sir Ical. Oke, my smart student. Sebelumnya mudah-mudahan anak-anakku semua di sana dalam keadaan sehat walafiat. Oke, salam hangat buat para guru hebat yang berada di samping Anda, yang menemani Anda. So, I'm here will explain to you about asking for help. Sisanya nanti akan dipertegas lagi oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di dekat Anda. Well, my smart students, first of all, let's see some pictures that I have given to you. The first pictures, Anda bisa melihat di sini gambarnya seperti apa. Ada orang yang seakan-akan kehilangan arah atau tidak mengetahui jalan mana yang harus dia tempuh. Meskipun sekarang sudah ada Google Map ya. Nah, tapi ini only supposing that. Ini dia meminta tolong. Inilah kita gunakan asking for help. Kira-kira apa yang dia katakan seperti itu. Well, my smart student. Selanjutnya ada kata help. Dari kalimat ini, the girls cried for help. Itu sudah jelas sekali bahwa dia butuh bantuan. Dengan menggunakan satu kata help aja. Ya. And then the next pictures, you can see these pictures. Kita bisa lihat pada gambar ini seseorang yang menengadahkan tangannya meminta seseorang untuk membantu menariknya. For example, mungkin dia kelelahan, habis jogging lari, and then it's very difficult for her untuk up to the stair, menaiki tangga tersebut. Well, inilah biasanya kita gunakan ungkapan meminta tolong atau asking for help for somebody. Well, my smart students, asking for help itu apa sih? Asking for help is an expression that aims to ask for help. Jadi asking for help itu adalah ungkapan yang tujuannya untuk ya meminta bantuan. Meminta bantuan dengan cara apa? To ask someone to do or to give something, either physically or abstract. Jadi untuk meminta bantuan kepada seseorang, untuk meminta seseorang melakukan sesuatu, apakah itu secara fisik atau non fisik, we don't know. It means that just asking for help and this person will help you. Okay?
Okay, my smart students. First of all, we have to know our goals. Tujuan kita apa dalam pembelajaran ini. Jadi, after learning this material, the students are able to identify and use expression of asking for help in short dialect. Jadi, di dalam short dialog, nanti kalau sudah mengetahui apa-apa yang kita gunakan dalam membuat asking for help itu, you can directly make it in a short dialect, right? Bisa membuatnya langsung dalam dialog yang simple. Dan juga students are able to ask for help and able to respond it by accepting or declining the asking for help. Jadi, after learning this material, setelah mempelajari materi ini, diharapkan para peserta didik itu sudah mampu mengungkapkan atau menggunakan ungkapan-ungkapan asking for help itu kepada temannya untuk meminta sesuatu. Jadi kalau mau minta mengambil pulpen, meminta uang pinjam, meminta bantuan untuk mengangkat sesuatu, di sini sudah bisa nanti menggunakannya. Atau bisa juga memberikan respon apakah menerima bantuan tersebut atau menolak. You can learn about this here, guys. Okay? Next, let's see the purpose of asking for help. Tujuan apa kita untuk meminta tolong itu? Semuanya orang punya tujuan tersendiri ya dalam minta tolong. Asking for help is seen as a strength. It shows you know what you need and how to get it done. It's okay to ask for help. Most individual likes being asked to be helped. Jadi memang it's okay lah kalau kita mau meminta bantuan because we are not perfect. We are human. We still need somebody to help us. Dan juga bisa dilihat bahwa banyak orang yang suka untuk dimintai tolong ya. Jadi di sinilah kita akan mengungkapkan hal tersebut. Well, my smart students, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu percakapan ini. Oke, ini dialog pertama ya. Take a look this one. Ricky says, jadi percakapan antara Ricky and Arul. Arul, can you help me? And Arul said, yes, what can I do for you? Ricky said, I'm going to the party tonight. Would you mind taking care of my cat? And then Arul said, Petty and Kitty? Yes, of course. Let me handle it, bro. I love them so much. Thank you so much, bro. Come on. That's a friend for. Well, my smart students, from this dialogue, dari dialog di atas, we can see that ada beberapa kata yang sudah di dalamnya itu ada ungkapan asking for help. Ya, yang pertama, ya, ada kata waktu Arul mengatakan, waktu Ricky mengatakan, can you help me? Ini kata can you help me di sini menggunakan modal auxiliary can ya. Can you help me di sini ini menanyakan are you able to help? Kemudian Arul say what can I do for you? Kata what can I do for you ini sudah kita pelajari. Itu bisa dikatakan offering ya, ini menawarkan apa yang bisa saya lakukan. Bisa ini kita pelajari minggu lalu sayangnya. Offering. What can I do for you? And then Ricky say, I'm going to the party tonight. Would you mind taking care of my cat? Would you mind taking care of my cat? Ada penegasan lagi di sini yang dikatakan oleh si Ricky tadi. Setelah pertama dia katakan, can you help me? Itu maknanya, are you able to help me? Would you mind taking care of my cat? Is it possible to help? Betul-betul bisa nggak nih bantu gue? Arul and say, Petty and Kitty, yes of course. Let me handle it. Ada kalimat lagi sini. Let me handle it. Itu sudah bisa juga dikatakan bahwa ini adalah satu offering. Oke, let me handle it. Menawarkan dirinya. Oke. Ada lagi kata yang terakhir. Come on, that's a friend for. Ini satu statement ya, ungkapan-ungkapan aja dalam bahasa Inggris. Itulah gunanya seorang teman. Jadi dari dialog ini, from this short, simple dialogue,
we can find that there are some sentences expressing about asking for help and offering help juga dikatakan itu ya. Dari kata can you help me, would you mind taking care of my cat, itu ungkapan asking for help. Okay, my smart students, do you understand from this statement, from this dialogue? Kita ke dialog yang kedua ya, between Roma and Lydia. When Roma greet Lydia say, morning Lydia, how are you up to? And then Lydia says, hi Roma, I'm good thanks, what's up bro? Are you busy tonight? I need your hand to help me. And then Lydia say, I have a little bit work to do, but I can postpone it. You know, not really in rush. Well, I would like to have surprise party for my mom. Would you mind decorating the room? Ah, you're in the right place, bro. I would love to do that. Thank you so much. I know I can count on you. Dari dialog ini juga kita bisa melihat, we can see there are an expression of offering dan juga an expression of asking. Asking. Ada yang kalimat pertama, dia mengatakan secara langsung, I need your hand to help me. Sini beda dengan kalimat, beda dengan percakapan yang tadi ya, dia menggunakan kata can, tapi di sini juga ada kata tidak menggunakan kata can, langsung saja I need your hand to help me. Ini menandakan bahwa ungkapan I need your hand to help me ini adalah ungkapan asking for help yang secara informal. Tidak terlalu formal. Mungkin Roma dan Lydia itu adalah sahabat, best friend, or zaman now we can say bestie. Hey bestie, I need your hand to help me. Meyakinkan, are you able to help? And then kemudian he said, would you mind decorating the room? Nah, ada kata ini lagi, meyakinkan. Bisa nggak, bener nggak lu bisa bantuin saya mendekorasi rumah? Apakah dia menerima? Kalimat pertama tadi waktu dia bilang I need your hand to help me, dia bilang I have little bit work to do. Ada kata but. Saya ada pekerjaan sih, tapi I can postpone it, you know, not really in rush. Saya bisa menundanya karena tidak terlalu terburu-buru. It means that Lydia menerima, ya, mau membantu Roma. Ah, ada kalimat lain lagi yang dia katakan, would you mind decorating the room? Ah, pada saat Lydia mengatakan, you are on the right place bro. Ini sudah jelas banget bahwa Lydia accepting. Dia menerima apa yang diminta oleh sahabatnya atau bestinya si Roma. You're on the right place bro. Nah, dan Roma terakhir juga ada satu expression yang sering kita gunakan anak-anakku sekalian. I can count on you. Saya bisa mengandalkanmu. Kalau kita bisa, oh take this one, I can count on you. Atau lu bisa katakan, hey you can count on me, kamu bisa mengandalkan saya. Mulai siapa nanti yang bawa buku itu, come on, you can count on me. Kamu bisa mengandalkan saya. Jadi dalam bahasa Inggris itu enak banget loh. Anak-anakku sekalian, kita ngomong banyak sekali kata-kata yang bisa kita ekspresikan untuk bercakap. Ya, misalnya, tomorrow we are going to make a party. Who wants to make fruit salad? Come on, don't worry, you can count on me. Nah, bisa katakan seperti itu. Ya, jadi di sini intinya ada beberapa ungkapan-ungkapan asking for help. Pertama tadi apa? Iya, I need your hand to help me. Kemudian, would you mind decorating the room? Oke, my smart student. Sampai di sini sudah paham sedikit ya sebelum kita masuk ke materi intinya. Nah, sekarang kita lihat bahwa dalam asking for help itu ya ada modal verbs yang digunakan. Ada berapa modal yang digunakan dalam asking for help? Nah, sekarang kita lihat. There are few modal verbs that are really helpful when asking for help. Modal verb yang pertama yang biasa kita gunakan dalam asking for help yang umum itu adalah kata may. Kedua, kata can. Dan yang ketiga adalah could. Dan yang keempat adalah would. Jadi
Keempat kata ini bisa kita gunakan secara general umum dalam menggunakan asking for help. Tapi selain kata can, could, atau may dengan would itu, ada kata lain yang secara informal yang tadi saya contohkan di atas. Waktu dia dikatakan, I need your hand to help me. Nah, itu tidak menggunakan modals ya. Kalau contoh kayak begini, I need your hand to help me. Ini tidak menggunakan modals ya. Ya, itu tidak menggunakan, itu kata lain, kalimat lain yang digunakan untuk meminta bantuan. Tapi secara umum, generally kita menggunakan keempat modals auxiliary verbs ini. Jadi modals auxiliary verbs itu kata kerja bantu yang biasa kita gunakan untuk asking for help. Oke? Okay? Do you understand, my smart students? Oke. Okay. Kita masuk lagi. Let's see. Ini contoh using modal may in asking for help. Kita menggunakan kata modals may. May I ask for help? Ya, langsung saja. May I ask for help? Kedua, may I borrow your dictionary? Nah, kemudian, may I ask something from you? And then, may I have your hand? Kata may adalah modal auxiliary verb yang umum kita gunakan dalam expression asking for help. May I ya. Nah, may I ask for help. Langsung saja digunakan. Ini umum digunakan ya. Mau meminta apa kepada temannya, ada temannya di samping sana. Hey, may I borrow your dictionary? Kalau bisa lebih sopan lagi menggunakan kata please. Lebih sopan lagi. May I ask something from you? May I have your hand? Have your hand. Ini berarti bolehkah saya minta bantuan Anda? Bukan berarti bahwa bolehkah saya memiliki tangan Anda, ya? My smart student, lihat di sini. May I ask something from you? Bolehkah saya meminta sesuatu dari Anda? Artinya apapun kalimat-kalimat di belakang di sini, intinya dia meminta bantuan, asking for something, asking for help. May I have your hand? May I borrow your dictionary? May I come there? I need something to talk. Nah, jadi bisa meminta, mengajak juga bisa ke sana. May I bring something? It means that like may I borrow your dictionary? May I borrow your money? Bisa juga menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Kalimat may. Ini sangat simpel saja. Bolehkah saya? Bolehkah saya? Ya, dengan secara sopan meminta sesuatu kepada orang lain. Ya, my smart students. Oke, sekarang kita lihat. Apalagi tadi sesudah may, can. Using modal can in asking for help. Can you help me? Which means are you able to help? Kalimat pertama tadi waktu dialog pertama ada kata can you help me. Itu sudah menandakan bahwa dia meyakinkan bahwa apakah kamu bisa membantu saya. Baru awal mengatakan bisa ndak lu bantu saya. Nanti pada kalimat selanjutnya ada yang lebih meyakinkannya lagi. Ya, can I borrow your English book? Can you do me a favor? Apalagi, can you open the window? Can I use your pen? Can you pass me the magazine? Kata can adalah modals auxiliary verb kedua yang biasanya kita gunakan dalam ungkapan asking for help. Can I borrow your English book? Can you do me a favor? Can I open the window? Can I use your pen? Can you pass me the magazine? Can you give me the book? Can you lend me your money? Itu semuanya menggunakan
kata can ini digunakan untuk meminta tolong kepada seseorang. Ya, ini kalau bisa biasanya kita menggunakan kata can ini kalau bersama juga dengan bestie, dengan teman-teman yang sudah akrab. Selain dari kata-kata informal yang lain yang bilang I need your hand, I need your help, bisa langsung, bisa juga menggunakan seperti ini. Kalau berada temannya mengambil pulpennya, hey, can I use your pen? Kalau merasa kepanasan, minta tolong kepada temannya, can you open the window? Bisa dikasih kata please, kalau lebih sopannya lagi, can you open the window please? PLZ ya, biasa disingkat tulisannya. Tapi kalau mau juga ditulis langsung ya, please ya. Can you open the window please, lebih sopan lagi. Jadi kata can ini dalam model auxiliary can itu banyak sekali gunanya. Can you help me? Can you bring me the food? Can you buy me something? Itu semua meminta bantuan dengan menggunakan kata can. Dan sangat informal, orang gunakan ini sangat umum. Kemudian sesudah can, modal auxiliary verb selanjutnya yang biasa digunakan adalah could. Using modal could in asking for help. Could you help me? Which means, is it possible for you to help? Meyakinkan. Jadi biasanya ini kalau tadi kita lihat percakapan ya, ada kata can dulu depannya, baru mungkin di bawahnya bisa menggunakan kata could atau would. Meyakinkan kembali. Bisa nggak? Yakin nggak nu bisa bantu gue? Ini could biasanya digunakan kepada situasi yang formal. Could you help me? Ini could kita menggunakan kata could you help me itu kalau misalnya kepada guru, mau bicara sama orang tua yang lebih dituakan, lebih sopan lagi kalau kita menggunakan kata could. Kalau tadi kita bilang can you help me? Itu kepada bestie, kepada teman sejawat, your friend, someone that you feel like really close to you, ya. Kalau kata could itu lebih cenderung kepada orang yang lebih sopan, yang lebih tua daripada kita, atau pada yang kita hormati lah istilahnya ya. Could you lend me your money? Could you lend me your money? Maukah kamu meminjamkan saya uang? Mengungkapkan kata expressing asking for help itu nada dan intonasi di belakang itu harus diturunkan ya. Well, my smart students, selanjutnya ada kata could you tell the shortest road to smart school? Bisa enggak mencarikan jalan yang paling singkat ke smart school? And then could you help for a second? Could you please give me a hand? Jadi kata di sini could you help for a second. Ini adalah istilah-istilah saja atau ungkapan ya, meskipun kalau kita katakan help me for a second itu bantu saya sebentar. Meskipun sebentar bantuannya itu tidak sekejap 1, 2, 3 menit ya. Atau bisa could you help me for a minute please. Itu cuman ungkapan saja bahwa dia butuh bantuan. Misalnya Anda akan menggeser satu kursi dan tidak sanggup, ya you can say to your friend, could you help me for a second? Could you help for a second? Could you help for a minute? Meskipun cuman sekatakan a second itu bukan berarti dia membantunya per detik. Tapi ini adalah expression, ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris. Itulah enaknya orang belajar bahasa Inggris karena banyak kata yang mempunyai arti yang maknanya sama. Maknanya sama, minta bantuan menolong, kata-katanya sangat enak yang kita gunakan. Contohnya lagi, could you please give me a hand? Hey, could you please give me a hand? I need your hand, please. Enak banget nih ngomongnya. Could you give me a hand? Bisa ndak bantu saya? Jangan cuma satu kata saja. Could you help me? Enggak gitu. Itu mah sering dengar orang, sudah sering sekali orang dengar yang seperti itu. Banyak yang bilang, hey could you help me? Sekali-sekali ngomongnya, could you give me your hand for a second, please? Could you please give me your hand? Itu yang bagus, yang biasanya juga orang gunakan ya. Jangan cuma gunakan satu kata. Jadi itulah enaknya bahasa Inggris. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang maknanya sama, kita sama-sama meminta bantuan. Oke, my smart students.
Oke. Sekarang kita lihat lagi. Selanjutnya modals auxiliary apa yang digunakan? Nah, modals auxiliary yang kedua, yang terakhir itu yang biasa digunakan adalah would. Using modal would in asking for help. Would you help me? Which is means are you willing to help? Mau nggak bang menolong saya? Ah, coba kita lihat. Would you come to my birthday party tomorrow? Meminta bantuan untuk dia datang. Apakah nanti kalau dia datang mau ikut pestanya kek atau membantu mendekorasi? That's okay. Ini asking, are you willing to come maksudnya. Benar-benar ingin gak lu? Would you pass me the salt over there? Bisa kasih saya garam di sana? Ini tetap minta bantuan dari kata lagi. Would you pass me the salt? Ini maknanya bantu atau berikan saya. Would you pass me the book? Would you pass me the pen? Would you pass me the bottle? Would you pass me? Itu meminta bantuan dengan artian tolong ambilkan. Tuh asik kan belajar bahasa Inggris, apalagi dengan saya. Oke? Yang kedua, ketiga, would you like to go with us? Would you like to go with us? Would you mind washing the dishes? Would you mind washing the dishes? Di sini ada kata would you mind washing the dishes. Anak-anakku sekalian, ini kan sudah kita lihat tadi di atas. Would you mind, would you mind, would you mind. Kenapa ada perbedaan? Karena menggunakan kata would you mind itu kata kerjanya harus ditambahkan ing. Atau kita bisa bilang, maaf agak batuk ya. Bilang verb ing atau dalam bahasa Inggris disebut gerund. Paham anak-anakku sekalian? Jadi kalau bilang saja, would you pass me the salt? Itu ada apa? Kalau bilang would you mind. Kalau dia diikuti oleh kata kerja, kata kerjanya harus ditambahkan ing. Nanti Bapak dan Ibu Guru di samping anak-anakku sekalian bisa men-explain more. Ya, oke, thank you. Ini sudah ada 4 ya. Yang umumnya modals yang kita umumnya gunakan dalam ungkapan asking for help. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Oke, may. Yang kedua apa? Can. Yang ketiga could. Dan yang keempat adalah would. Oke. Sekarang kita lihat posisi polite, more polite, and very polite. Oke. Ini sudah termasuk kata sopan. Can you help me? Which means are you able to help? Yang lebih sopannya juga biasa, could you help me? Which means is it possible for you to help? Dan yang lebih sopannya lagi biasa gunakan, would you help me? Which means are you willing to help? Dan yang terakhir, would you mind helping me? Ini penjelasan yang saya tadi jelaskan, ya. Ya, would you mind helping me? When we using would you mind, the main verb is always in ing form. Jika kita menggunakan mind, kalimat kata kerja selanjutnya itu harus dalam bentuk ing. Itu sudah aturannya. Ya, would you mind taking care of my cat? Yang tadi pada paragraf conversation pertama, would you mind helping me out? Would you mind washing these dishes? Would you mind climbing the tree for me? Kalau kita menggunakan kata would you mind. Tapi kalau kita tidak menggunakan kata would you mind, itu tidak. Langsung saja. Would you mind? Would you help climb the mango? Would you come? Ya, oke. Next, my smart students. Ini asking for help secara formal. Yang umum para formal itu orang katakan tadi seperti ini ya. Could you possibly help me? Yang kedua, bisa dia katakan, could I possibly ask you to help me? Next, bisa menggunakan, would you be willing to help me? Could you do me a favor, please? Ya,
lebih sopan lagi, could you help me for a second? Could you spare a moment? Ini juga maknanya meminta bantuan ya. Next, would you mind helping me out? Jadi di sini dia menggunakan kata would you mind. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa setelah menggunakan kata mind, kata kerjanya harus ditambahkan huruf ing, ya. Oke, anak-anakku sekalian sudah paham? Jadi ini secara formalnya biasa kita gunakan could atau would. Oke? Next, kita lihat asking for help in informal situation. Jadi dalam situasi formal dan informal itu beda. Kalau formal itu lebih sopan, lebih maksudnya ke dalam sesuatu yang sangat formalitas kayak di kantor, ya, dengan dengan teman-teman yang lebih kita prioritaskan ya, di atas kita lebih dihargai maksudnya. Jadi tadi sudah kita katakan asking for help in formal itu menggunakan could dengan would. Kalau informal bisa seperti ini, ya. Can you help me, please? Ini informal. Anda biasa mengatakan ini bersama teman Anda. Ada teman di situ, hey, can you help me, please? I can't manage. Saya tidak bisa menghandle. Can you help? Jadi sini kita sudah bisa lihat perbedaannya antara formal dengan informal. Give me a hand with this. Will you? Kalimat ini dia tidak menggunakan kata can, tidak menggunakan kata could. Seperti yang tadi saya katakan bahwa selain daripada 4 modals auxiliary verb itu ada ungkapan-ungkapan atau expression yang lain yang bisa kita gunakan yang maknanya asking for help. Seperti yang satu ini. Give me a hand with this. Will you? Lend me a hand with this. Will you? Jadi kata give me a hand, lend me a hand. Ya. Give me a hand, lend me a hand. Itu maknanya sama, ya. Maknanya sama untuk meminta tolong, ya. Next. Let me give you my hand. Kalau ini kata, ini kayaknya bukan asking for help, tapi offering. Ini menawarkan. Ada ya. Kata let itu menawarkan bantuan, bukan asking ini. Ya. Let me give you my hand. Can you give me a hand with this? Nah, ini baru asking for help. Dan can I ask a favor? Bolehkah saya minta bantuan? Maaf, agak gatal guys. Oke. Selanjutnya dari kata-kata ini informal kita bisa lihat bahwa informal itu bisa menggunakan kata can. Ya, selain kata can bisa menggunakan kata kalimat lain yang menandakan bahwa ini maknanya asking for help. Oke? Oke. Next, kita lihat bagaimana cara menerima atau menolaknya. Accepting asking for help. Bisa kita katakan, kalau bisa temannya mengatakan, hey, can you help me? Sure. Can you help me? Okay. Can you help me? Certainly. Can you give me your hand? No problem. Can you give me a favor? My pleasure. Ini adalah kata-kata simple yang biasa kita gunakan untuk accepting, asking for help. John, can you give me a hand? Okay. Bella, can you pass me the magazine? Sure. Atau bilang I need your help
Will you? Certainly. Atau bisa mengatakan, can you bring me a book, please? No problem. Can you be there on time? Minta tolong untuk ke sana. My pleasure. Jadi ini adalah kata-kata, sebagian kata yang biasa kita gunakan untuk menerima ungkapan help. Bisa juga kata yang lain selain ini. Why not? Ini berarti dia juga menerima. Oke, why not? Kenapa tidak? My pleasure. No problem. That's a friend for, that's me. That's why I'm here. Bisa juga katakan seperti ini. Oke, can I ask for help? That's why I'm here. That's why I'm here. Oke. Bagaimana caranya kalau kita menolak? Decline asking for help. Menolaknya bisa kita katakan absolutely not. Thank you. Bisa juga bilang sorry I can't. Ya, tapi dengan mimik yang jangan marah atau bagaimana ya. Sorry I'm busy. Bisa bilang gitu. I'm afraid I can't do that. I'm sorry I can't help you now. Sorry I'm busy right now. I wish I could help, but I have to do some important text. Menolak membantu seseorang itu dalam bahasa Inggris juga banyak banget caranya. Yang tadi katakan itu absolutely not. Ya, can you help? Absolutely not, sorry. Kalau misalnya kalian dalam keadaan sibuk, or you can say sorry I can't. Sorry, I'm busy. I can't do that. Atau bisa I'm afraid I can't do that. I'm sorry, I can't help you now. Look at me, I'm very busy. Jadi itu artinya menolak secara halus juga. Sorry, I'm busy right now. I wish I could help, but I have to do some important text. Jadi ini kalimat yang terakhir ini yang sangat, ini yang paling bagus ini. I wish I could help. Dia harap membantu, ini sangat sopan sekali. Dia menolak tapi dengan cara yang halus, bahwa dia tidak bisa karena mempunyai tugas yang lain. Oke, my smart students, dari sini sudah ada di pikiran, sudah banyak yang diketahui bagaimana cara asking for help, bagaimana cara asking for help in formal situation, bagaimana cara asking for help in informal situation, bagaimana menerima, bagaimana menolak. Ya, kita masuk kepada conclusion kita hari ini. Conclusion kita hari ini, asking for help is used to ask for help from others by using modal verb, and it is used depends on the context and situation. Jadi tergantung dari konteks dan situasinya. Oke, my smart students, saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Yang mau menanyakan sesuatu tentang pembelajaran selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian di sekolah, atau bisa langsung ke email atau ke Instagram saya. Kita bisa diskusi, bisa DM Papa Os ya. Bisa DM di Instagram, kita diskusi yang lainnya. Oke, very nice to meet you. Very pleasure to meet you here. Dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Oke, anakku sekalian, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Salam hangat buat orang-orang yang berada di samping kalian semua. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.